kalian sudah bergabung pada ruangan yang online sekarang ini ya, di Google Meet ya. Dari kalian tampak wajah-wajah kalian yang ceria sekali bisa mengikuti pembelajaran hari ini ekonomi yang 2001. Sebelumnya kemarin tadi sebelumnya 15 menit sebelumnya kan sudah saya berikan form absensi ya. Kalian sudah mengisinya, nanti saya akan lihat siapa yang hari ini masuk semuanya. Saya harapkan kalian sehat semuanya, bisa masuk untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Coba saya lihat dulu hasil dari presensi yang ada di Google Form. Setelah saya lihat kok ya semuanya sudah masuk semuanya ya. Ada Indra, ada Susi, ada Lina, ada Madalena, semuanya sudah hadir untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan untuk mengecek karena kita pembelajaran secara online, coba yang biasanya kesulitan di dalam jaringan. Gimana Cut kondisinya Cut? Jaringannya sudah bagus? Atau Pak Sega? Atau Pak Sega? Jaringannya sudah bagus Sega? Bisa mengikuti pembelajaran? Bu. Masih kendala pada jaringan? Ya, untuk sementara masih bisa masuk, Bu. Masih bisa. Mudah-mudahan selanjutnya bisa. Iya. Bisa mengikuti pembelajaran sampai akhir ya. Oke. Ya. Iya. Saya semangat sih karena supaya Ibu lancar, supaya diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Ya, sebelumnya coba misalnya untuk memimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, biar semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan sebelumnya saya pimpin kita untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Iya. Ya, terima kasih Sega atas doa yang memimpin doa di kelas atau di ruangan ini. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, kita untuk meningkatkan semangat kita terhadap negara Indonesia, kita ke masa lalu, ya, mengetahui apakah kondisi pada zaman dahulu ada sebuah kejayaan di bidang ekonomi atau perekonomian yang bagaimana pada zaman kerajaan-kerajaan yang kita mempunyai sejarah untuk itu. Untuk menyemangati diri kita sendiri bahwa zaman dulu sudah ada kondisi yang cukup, ada kemakmuran, ada perdagangan, ada aktivitas ekonomi secara luas ya. Sebelumnya untuk meningkatkan semangat kalian, perhatikan video ini. Sebentar ya, saya presentasikan. Yang mendengar kata Sriwijaya, tapi sebab Sriwijaya FC ya sob, atau juga Sriwijaya Airlines. Kurang jelas Bu, putus-putus. Sriwijaya. Sudah kelihatan? Atau biasa disebut Sriwijaya. Belum Ibu. Adalah salah satu kerajaan maritim pertama sebelum berdirinya Indonesia yang berada di wilayah Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya berasal dari bahasa Sanskerta berupa Sri, artinya bercahaya, dan Wijaya, berarti kemenangan, sehingga dapat diartikan kurang jelas sebentar ya. Tidak banyak yang menerangkan. Sudah jelas Ibu. Bentar. Saya ulang lagi. Sabar Indra.
Bentar. Ketujuh, seorang pendeta Tiongkok bernama Ising menulis Sudah, Bu? bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Ia berkata bahwa Ibu Widya, presentasinya belum muncul. Apakah sinyal? Hanya ada suara saja. pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan di Muara Takus. Kalau di peta Indonesia sekarang, ini adalah Provinsi Riau. Bukti lain mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya adalah ditemukannya sebuah prasasti peninggalan Raja Sampatungga lebih pada menghasilkan sumber daya untuk memperkuat kekuasaan kerajaan di Jawa. Di Pada layar masa dulu, Bu. kepemimpinan Raja Sampatungga, inilah Candi Borobudur yang sangat megah dibangun dan selesai pada tahun 625 Masehi. Candi Borobudur merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya yang masih bisa kita lihat keberadaannya hingga saat ini. Abad 9 sampai 10 pada masa kerajaan Sriwijaya. Waktu itu kerajaan kecil, bahkan kerajaan Sriwijaya saat itu telah menguasai. Presentasinya sudah ada, tapi videonya belum ada. Saya coba ulang lagi. Jaringan mungkin, Bu. Sebentar. Ada kendala teknis. Stop presentasi. Kerajaan di Asia, Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Tidak ada videonya ya? Filipina. Lebih dari itu, Sriwijaya menjadi pengendali rute perdagangan Yang lokal ada tampil di dan mengenakan presentasi. cukai pada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya berhasil menguasai Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang dari India. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya bermula pada saat Raja Rajendra Chola yang merupakan penguasa Kerajaan Chola Mandala. Tapi Bu Widya belum bisa menampilkan PowerPoint-nya, Bu Widya. Ya. Saya lanjutkan aja ya. Boleh. Presentasinya. Bentar, malah ada kendala tekniknya. Ya.
Itu tadi presentasi yang untuk menguatkan bahwa kondisinya kita sebagai generasi muda, ingat ya bahwa ada kejayaan, ada kemakmuran, apa? Ya, saya lanjutkan ya, karena kondisi teknik ini ya, yang kendala yang terjadi pada pembelajaran. Ya, habis ini Bu, ya saya tampilkan. Berkaitan itu kita lanjut ya dari permasalahannya tadi. Saya tampilkan juga PowerPoint yang ada ya. Nah, belum? Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah, Ibu. Sudah kelihatan anak-anak untuk materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah jelas? Sudah ada presentasinya? Ya, jelas, Bu. Sudah, Bu. Selamat siang. Bu, sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah kelihatan jelas? Selamat Dengar siang, suara Bu. saya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah dengar? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Oke. Maaf jaringannya mungkin ya. Untuk materi bahan ajar yang sekarang tentang ketenaga kerjaan yang berkaitan dengan apa namanya tenaga kerja. Nah, sebelumnya berkaitan dengan tenaga kerja yang kita bahas sekarang menurut kompetensi dasar KD yang kita ambil yaitu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang kita bahas untuk indikatornya ya mengikuti. Sudah ya. Nah, tujuan dari pembelajaran di sini adalah ya mengetik setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pendalaman based learning ya dengan pendekatan STEAM yang menggunakan konsep teknologi ya. Setelah itu sebelum saya menuju ke materi kita presentasikan dulu untuk videonya. Video yang ada. Coba perhatikan video ini.
Dilanjutkan aja, Bu. Ya, udah karena kesalahan tekniknya ya. Ini berkaitan dengan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia yang berdampak pada kondisi ekonomi yang sekarang ini yang kita hadapi adalah kondisi yang masa pandemik. Ya, kita sudah 2 tahun atau lebih untuk menjalani kondisi yang pandemi ini yang menyebabkan sebuah negara kita, terutama di negara Indonesia yang berdampak dari proses kegiatan yang dalam kondisi pandemi yang berpengaruh pada ekonomi yang sekarang. Dari program-program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan terpaksa melakukan kegiatan yang mengurangi mobilitas ekonomi yang ada di negara Indonesia. Dampaknya karena kondisi yang pandemi ini ada program PPKM untuk mencegah adanya kondisi yang COVID sekarang ini, pemerintah dengan terpaksa ya memutus rantai dari COVID ini supaya nanti perekonomian kelanjutannya berjalan dengan baik. Dari 2 tahun terakhir ini muncullah kondisi yang di mana tingkat perekonomian sangat lesu, ya, karena tidak ada mobilitas yang baik, banyak pemutusan atau pemberhentian tenaga kerja karena penyediaan barang yang ada di pasar sangat kurang sekali, ya, karena kondisinya memang ditutup untuk akses perekonomiannya. Dampak yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, ya, masalahnya adalah dapat akan muncul adanya kesenjangan sosial atau dengan adanya pengangguran. Oke, itu ya yang terjadi di dalam kondisi negara Indonesia. Coba saya akan tanya, menurut Bu Desi, bagaimana tanggapan Bu Desi tentang kondisi ekonomi yang sekarang ini? Silakan Bu Desi. Desi. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Atau yang lainnya bisa nanggapi. Kenapa terjadinya sebuah pengangguran di negara Indonesia? Saya coba menjawab ya Bu. Saya coba menjawab Ibu. Ya, silakan Desi. Selama masa pandemi ini Bu, perekonomian negara kita itu Ibu mengalami penurunan, terutama banyaknya tenaga kerja yang di PHK. Ya, ada yang lain yang memberikan tanggapan dalam kondisi seperti ini? Bagus, Bu Desi. Iya, Bu. Saya, Bu. Jawabannya. Ada yang beri tambahan lagi? Bu. Ya, silakan. Ya, mau nambahin, Bu. Ya. Ya, Lena. Di masa pandemi ini, ya Bu, terima kasih. Mungkin ini Bu, banyak tempat-tempat usaha yang tutup Bu. Ya, betul. Ada lagi, Lena? Ya, oke. Dari kondisi yang ekonomi yang sekarang ini berdampak pada pengangguran, maka ada beberapa macam pengangguran, ya, ada pengangguran struktural, ada pengangguran visional, ya, ada pengangguran terbuka. Itu adalah pengangguran yang disebabkan ada penyebabnya, ada pengangguran voluntary dan lainnya, ya. Bagaimana kita mengatasi pengangguran-pengangguran itu sendiri? Nah, untuk itu saya buat kalian berkelompok, ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya bagi 3 kelompok. Kelompok 1 yang diwakili oleh Indra, yang kelompok 2 diwakili oleh Susi, kelompok 3 diketuai oleh Desi. Itu ya, yang buat kelompok. Ada yang saya kirimkan ke kalian melalui Classroom,
ya, kalian diskusikan bagaimana cara mengatasi pengangguran fiksional, bagaimana mengatasi pengangguran struktural untuk kelompok 2, bagaimana mengatasi pengangguran untuk saya berikan waktu diskusinya sekitar 15 menit ya untuk mendiskusikan per kelompoknya, nanti dipresentasikan. Untuk laporannya nanti dikirim di classroom ya. Per kelompoknya mengirim hasil diskusinya di classroom. Gitu ya, paham? Ada yang mau bertanya? Ulangi Bu materinya Bu, kurang dengar Ibu. Oh, materinya yang ada, maaf tadi kesulitan ya di dalam saya menyampaikan PPT-nya, ada kendala tekniknya. Materinya adalah tentang pengangguran, oke? Pengangguran terjadi karena ada penyebabnya. Salah satunya pengangguran fiksional, ya, ada pengangguran struktural, ada pengangguran teknologi, ya, ada pengangguran konjungtur, ada pengangguran musiman, ya, itu pengangguran yang disebabkan oleh adanya penyebabnya. Nah, untuk itu menggali ilmu yang ada, apa yang dimaksud dengan pengangguran fiksional, apa pengangguran struktural, kalian diskusikan ya per kelompok. Saya bagikan menjadi 3 kelompok tadi ya. Untuk kelompok pertama, bagaimana cara mengatasi pengangguran fiksional ya. Kelompok 2, bagaimana cara mengatasi pengangguran musiman ya. Terus yang kelompok 3, bagaimana menghadapi pengangguran yang mengatasi masalah pengangguran yang siklik sakal. Itu yang kalian diskusikan ya. Maaf Bu, kelompok 2 tadi yang pengangguran apa ya Bu? Pengangguran yang musiman. Oh iya Bu, iya ya. Ya, gitu ya. Oke, nanti diskusikan kalian per kelompok ya. Hasil diskusinya nanti dimasukkan atau dikirim ke Google Classroom. Ya, Google Classroom ya. Nanti per kelompok untuk penyajiannya, pertemuannya kita lanjut ke pertemuan berikutnya ya. Yang pertama ini hanya diskusi ya, kita sampaikan diskusi dan hasilnya nanti akan saya lihat lebih dahulu di classroom-nya dan nanti kita tampilkan pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Ibu. Bisa Bu. Ya. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini ya, kita simpulkan. Coba ada yang bisa menyimpulkan tentang pengangguran, merefleksi kembali apa yang kalian ketahui tentang Bu. pengangguran. Ya, Saya, silakan Bu. Silakan Susi. Iya. Ya. Terima kasih Bu. Jadi itu adalah jadi ada beberapa jenis pengangguran. Ada pengangguran ya. Pengangguran siklikal, pengangguran musiman, pengangguran friksional dan lain sebagainya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali Susi untuk memberikan jawabannya. Ya, bagus, sudah benar. Ada lagi yang memberikan tambahan untuk mengetahui materi ini tentang pengangguran? Silahkan. Sudah jelas? Sudah Ibu. Ya, berarti saya simpulkan di akhir materi ini ya, sebelum boleh saya tanya Bu? Saya simpulkan untuk pertemuan kali ini yang boleh, silakan Indra. Saya mau nanya bagaimana pendapat Ibu tentang tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, Ibu? Tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Itu pertanyaan yang bagus sekali oleh Indra. Siapa yang mau menjawab pertanyaannya?
Indra dulu dari kalian. Sebelum nanti Ibu yang memberikan jawaban, saya berikan kesempatan pada kalian untuk memberi tanggapan. Kenapa tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dan semakin banyak dalam kondisi yang seperti ini? Seperti yang berita-berita yang ada ya Indra ya. Bu. Saya Ya, Bu Bu, Lina. Ya Lina. saya cuma Ya, ingin Lina, silakan. ya Bu. Mungkin karena di negaranya sana untuk lapangan pekerjaannya kurang Bu. Kalau di Indonesia kan banyak Bu. Itu Bu. Bu, saya Bu. Oh iya, betul. Pintar sekali Lina. UMR masuk? Oh Ya, iya, silakan. karena kan negara kita Bu bekerja sama, punya Apa Vika? kerjasama. Pasti ada pertukaran Oh, iya. tenaga asing. Kenapa? Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan Vika? Silakan. Kenapa ada pertukaran atau kerjasama antar negara untuk masalah ketenagakerjaan di sini? Nanti sekalian saya simpulkan pertanyaannya Indra sama pertanyaannya Vika. Coba kalian. Saya, Bu. Dari kalian ada yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Sebelum saya simpulkan ke semuanya. Ya, silakan, Susi. Ya. Saya boleh jawab, Bu? Silakan. Jadi menurut saya kenapa Gimana dilakukan jawabannya? Iya, boleh, Baik. silakan Susi. Ditunggu. Menurut saya kenapa dilakukan pertukaran tenaga kerja? Ya, apa ya? Ada dampak positif negatif. Saya rasa Bu dari pertukaran tenaga kerja. Ya. Dari dampak positifnya saya lihat bahwa dengan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, mungkin dari apa ya Bu, sumber daya manusia mereka itu berkualitas sehingga mungkin apa ya, sumber daya Indonesia yang tidak dapat dikelola kita bisa dikelola oleh warga negara asing. Dari sisi negatifnya saya lihat bahwa tenaga kerja kita menjadi tersaingi gara-gara masuknya tenaga kerja asing dari luar negeri Bu. Kian Bu. Iya. Iya. Bagus sekali Susi. Oke, itu jawaban dari teman-teman kalian ya, Indra sama Vika. Ibu simpulkan bahwa kenapa negara Indonesia menjadi kondisi yang tempat yang sangat nyaman untuk pekerja asing yang ada di negara Indonesia, ya. Sukanya berada di Indonesia karena kita mempunyai masih sangat butuh ya sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan di negara Indonesia sendiri ya. Yang itu ada yang dimiliki oleh orang-orang asing ya. Makanya sekarang pemerintah dengan menggalakkan meningkatkan sumber daya ya, sumber daya kualitas ya tenaga kerja Indonesia dengan melakukan pelatihan, memberikan kesempatan untuk belajar ke luar negeri ya, seperti yang Vika itu ada kerjasama, yaitu kerjasama antar negara, yaitu pemuda-pemuda kita disekolahkan, dipraktekkan di perusahaan-perusahaan asing. Tujuannya adalah meningkatkan sumber daya ya, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ya. Karena keterbatasan kondisi kurang kemajuan teknologi yang lebih maju di negara misalkan kayak Jepang itu ya. Jadi pemuda-pemuda diberikan kesempatan tenaga kerja pada usia yang produktif, ya, kesempatan beasiswa, pendidikan untuk kualitas mutunya. Itu ya. Sekalian saya simpulkan untuk mengatasi masalah pengangguran, angkatan kerja, kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Sudah nggak ada yang bertanya lagi? Tidak, Oke, Ibu. ya. Tidak, Bu. Maaf untuk hari ini ada kendala teknik untuk penyampaian videonya, PPT-nya karena gangguan sinyal kelihatannya itu ya yang terjadi. Saya simpulkan bahwa inilah negara kita, bahwa dalam kondisi seperti ini kita tetap harus mempersiapkan generasi muda, kita guru-guru ya. Saya guru mempersiapkan kalian untuk menjadi manusia yang mempunyai kualitas sumber daya yang mumpuni, yang berdaya saing tinggi, mampu melawan tenaga-tenaga kerja dari asing.
gitu ya. Semangat Ibu. untuk belajar, semangat untuk mencapai apa yang diinginkan, ya. Jangan lupa tugasnya yang di LKPD-nya dikerjakan, ya. Terus hasil diskusinya nanti dimasukkan di classroom, biar nanti saya ada penilaiannya. LKPD-nya kapan dikumpulkan, Bu? Itu ya. Akhirnya, Bu. Untuk itu jaga kesehatan ya. Sebelum saya akhiri, saya pesan untuk kalian batas akhirnya pertemuan berikutnya ya hari Senin ya tanggal 11 Oktober. Itu yang harus kalian kumpulkan. Atau itu ya, kalian bahas permasalahan yang ada. Untuk itu sebelumnya saya pesan untuk kalian menjaga kondisi kesehatan, jaga protokol kesehatan untuk sangat supaya kalian dapat belajar dengan baik dan mencapai cita-cita yang akan kalian inginkan. Gitu ya. Saya akhirnya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.